Halo para pelanggan Bude Yanti yang hobinya suka berhutang. Pada saat ini Bapak Yanto akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini perjalanan masih berlanjut dengan acara pelelangan yang masih berjalan. Lalu selama pelelangan ini King Haoran juga berhadapan dengan anggota dari klan Iblis Jiwa. Setelah proses tawar-menawar, King Haoran pada saat ini benar-benar terpancing emosi. Karena mau bagaimanapun juga klan Iblis Jiwa adalah musuh bebuyutan dari klan Iblis Darah. Oleh karena itu King Haoran pada saat ini harus mendapatkan keterampilan bertarung yang mereka perebutkan. Pada akhirnya dengan niat ini King Haoran pun terus bersaing hingga akhirnya dirinya pun mendapatkan keterampilan tersebut. King Haoran pun menghela nafas lega sementara anggota dari klan Iblis Jiwa pada saat ini segera melambaikan tangannya dan berbalik pergi. Kemudian proses pelelangan pun terus berlanjut dengan banyaknya barang yang dipertukarkan. Pada saat ini persaingan dan penawaran benar-benar ketat di antara kelompok Xiaoyan dengan seorang gadis berbaju merah. Melihat gadis ini Xiao Zhan pun segera berkata mengapa gadis ini familiar. Seolah-olah tampaknya Xiao Zhan pernah bertemu dengan mereka semua. Bersamaan dengan Xiao Zhan yang mengucapkan perkataan tersebut di sisi lain Nan Erming segera mencengkram tangan Xiao Zhan. Zhen Bufan seketika terkejut melompat dan bertanya, mengapa Nan Erming mencubitnya dengan begitu keras. Namun pada saat ini Nan Erming tidak peduli dengan teriakan Xiao Zhan dan matanya tertuju pada sosok merah di hadapannya. Tubuh Nan Erming pada saat ini sedikit bergetar dan urat di telapak tangannya sedikit menonjol. Nan Erming tampak sedikit bersemangat dengan cakar yang memegang lengan Xiao Zhan negan keras. Lalu melihat ekspresi dari Nan Erming ini Xiao Zhan pun tiba-tiba teringat sesuatu. Xiao Zhan pun berkata akhirnya dirinya ingat siapa sosok gadis ini. Sosok gadis ini adalah gadis impian dari Nan Erming. Mendengar perkataan Xiao Zhan ini Nan Erming pada saat ini benar-benar terkejut. Dan tanpa sadar dirinya bergumam ternyata itu adalah gadis yang waktu itu dan kenapa dirinya muncul di sini. Mendengar gumaman dari Nan Erming ini Xiao Yan dan yang lainnya seketika merasakan kegembiraan. Xiao Yan pun tertawa dan berkata bahwa pelelangan akan berakhir sebentar lagi. Lalu Nan Erming bisa pergi menemuinya dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan hubungan yang baik. Xiao Yan pada saat ini benar-benar gembira karena Xiao Yan berpikir mengenai inti sihir dari resep tingkat tinggi di belakang hal ini. Xiao Yan pun segera menepuk bahu Nan Erming dan berkata, ini adalah misi tetapi juga kesempatan bagi Nan Erming. Mata Nan Erming seketika berbinar saat dirinya mendengar kata-kata Xiao Yan. Kemudian senyum di wajahnya tiba-tiba melonjak namun tidak lama segera memudar. Nan Erming segera bergumam bahwa klan Warcraft terlalu menganggap diri mereka sangat tinggi dan memiliki landasan yang mendalam. Oleh karena itu Nan Erming berpikir yang terbaik pada saat ini sepertinya melupakan hal ini. Melihat Nan Erming yang pesimis Xiao Yan pun seketika menyemangati Nan Erming. Xiao Yan berkata bahwa Nan Erming pasti bisa melakukannya. Dengan begitu Xiao Yan percaya suatu hari kekuatan Nan Erming akan bersinar di benua Dodi. Ditambah lagi dengan kekuatan keluarga Xiao yang juga akan melonjak maka Nan Erming tidak perlu khawatir. Menanggapi hal itu Nan Erming pun terdiam di tengah kebingungan dan mulai berbicara. Nan Erming berkata lagi pula mengenai permasalahan ini siapa yang mengatakan bahwa Nan Erming menyukainya. Melihat kebingungan di wajah Nan Erming pun segera berkata enggak mau ngaku lu. Nan Erming pun gelagapan bingung dan Xiao Yan segera menahan senyumnya. Xiao Yan berkata bahwa peluang akan selalu berjalan dengan cepat, oleh karena itu seorang pria harus mengambil inisiatif untuk menunjukkan kejantanannya yang sebenarnya. Setelah beberapa saat Nan Erming akhirnya segera menjadi tenang secara perlahan, Babang Tamfan Xiao Yan pun berkata perlahan, biarkan Nan Erming mengambil keputusan sendiri tentang permasalahan emosional ini. Selama Nan Erming ingin maju maka Xiao Yan akan menyerahkan keterampilan bertarung ini kepadanya. Kejutan seketika muncul di mata Nan Erming setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan ini. Karena keterampilan yang pada saat ini diperebutkan adalah keterampilan bertarung tingkat tinggi tingkat D. Tentu saja Nan Erming benar-benar tidak percaya bahwa Xiao Yan rela menyerahkan keterampilan ini hanya untuk seorang gadis yang Nan Erming sukai.
Nan Erming pada saat ini benar-benar bingung karena tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan keluarga Xiao. Seketika pikiran Nan Erming benar-benar kacau sebelum akhirnya dirinya dengan tegas membuat keputusan dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Di sisi lain, bagaimana mungkin Xiao Yan pada saat ini tidak menyadari apa yang dipikirkan oleh Nan Erming? Lalu Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata bagaimana jika Xiao Yan membeli keterampilan ini dan Nan Erming akan menyerahkannya kepada gadis tersebut. Pada saat ini Nan Erming yang sudah membuat keputusan pun masih menggelengkan kepalanya. Dirinya tidak bisa menukar kepercayaan Xiao Yan dengan senyuman cantik ini. Menyadari pemikiran dari Nan Erming, Xiao Yan lanjut berkata bahwa keterampilan bertarung ini adalah hadiah Xiao Yan untuk Nan Erming. Nan Erming pun menundukkan kepalanya dan seketika mengerutkan keningnya. Dirinya pun segera menghela nafas dan berkata, mimpi tidak bisa menukar sumber daya kekuatan masa depan dari Tuan Muda Xiao Yan dengan perasaannya. Oleh karena itu Nan Erming lebih baik menyerah pada permasalahan ini. Xiao Yan pun menatap Nan Erming untuk waktu yang lama sebelum akhirnya Xiao Yan pun segera menoleh ke arah Le Shaolong dan bertanya, apa yang harus Xiao Yan lakukan? Le Shaolong pada saat ini sebenarnya tidak ingin terjun ke masalah yang seperti itu, namun dirinya menyadari ada niat besar di balik keinginan Xiao Yan ini. Akhirnya Le Shaolong merenung sejenak dan berkata, karena Nan Erming bersikeras, jadi biarkan dirinya melakukan apa yang ingin dirinya lakukan dan mari mereka mengikuti kompetisi keterampilan bertarung ini terlebih dahulu. Mereka bisa melihat bagaimana hubungan antara Nan Erming dengan kekasihnya di masa depan. Xiao Yan memandang Nan Erming ketika dirinya mendengarkan masukan dari Le Shaolong. Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa ini memang sebuah solusi. Lalu persaingan tawar-menawar dari keterampilan ini pun terus berlanjut hingga ke angka 6.100.000. Tentu saja tawaran ini dilakukan oleh King Haoran hingga membuat gadis berbaju merah itu benar-benar ketakutan. Dirinya berdiri lama di kursinya dalam keadaan linglung sebelum akhirnya dirinya duduk perlahan dengan kekecewaan. Melihat hal ini membuat Nan Erming merasakan sakit yang tumpul di hatinya. Melihat ekspresi dari Nan Erming ini, Xiao Yan pun berjalan mendekat dan menepuk pundak dari Nan Erming. Xiao Yan segera berkata perlahan agar Nan Erming pergi dan meraih kesempatan ini, karena keterampilan bertarung ini memang telah disediakan untuk Nan Erming. Mendengar hal ini Nan Erming pun merasakan sesak di dadanya dengan hidung yang terasa perih. Dirinya menatap ke arah Xiao Yan dan mengangguk sebelum akhirnya segera menggelengkan kepalanya lagi. Xiao Yan secara alami mengerti apa yang dimaksud oleh Nan Erming dengan mengangguk dan menggelengkan kepalanya. Nan Erming mengangguk untuk menunjukkan bahwa dirinya akan memanfaatkan kesempatan ini, sementara itu dirinya menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa Xiao Yan tidak perlu menyimpan keterampilan bertarung ini untuk Nan Erming, karena Nan Erming mengandalkan usahanya sendiri untuk mendapatkan hati gadis ini. Di sisi lain pelelangan pun terus berlanjut dengan keterampilan bertarung yang diperebutkan. Lalu persaingan ketat pada saat ini di antara kelompok Xiao Yan dengan kelompok yang tidak diketahui benar-benar sangat panas. Persaingan keterampilan bertarung bernama Frozen Thousand Miles ini benar-benar sengit, bahkan sampai saat ini angka tersebut benar-benar menembus angka fantastis dinilai 11 juta. Tentu Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang bersaing dengan mereka ini benar-benar memiliki kekuatan. Xiao Yan pun bertanya kepada Zenny melalui komunikator, apakah mereka memiliki cukup uang? Zenny pun segera berkata agar Xiao Yan tidak perlu khawatir karena uangnya cukup. Namun tidak lama Zenny seperti menyadari sesuatu dan berkata agar mereka menunggu karena Zenny berpikir ada yang salah dengan hal ini. Xiao Yan pun pada saat ini sedikit bingung mendengar perkataan dari Zenny. Xiao Yan pun segera bertanya memangnya ada apa? Pihak lain tidak mengetahui siapa kelompok Xiao Yan, namun hal apakah yang tidak beres yang dimaksud Zenny pada saat ini? Zenny pun menghela nafas dan berkata bahwa harga keterampilan bertarung ini benar-benar jauh melebihi nilainya sendiri. Zenny khawatir pada saat ini orang ini tidak membutuhkan keterampilan tersebut tetapi hanya ingin menghabiskan uang dari kelompok lain. Hal ini sepertinya bersumber dari kemarahan mereka dan mereka melampiaskannya dengan cara ini.
Mendengar hal itu Xiao Yan pun terkejut dan bertanya, menurut Zhen Ni apa yang harus Xiao Yan lakukan? Zhen Ni pun segera berkata agar Xiao Yan jangan terburu-buru menaikkan harga dan tunggu saja sampai palu akan jatuh. Sebelum palu ketiga terjatuh maka Xiao Yan bisa menambahkan 100.000. Xiao Yan pun hanya bisa mengangguk dan tidak bertanya mengapa Zhen Ni menyarankan hal ini. Xiao Yan percaya pada profesionalisme Zhen Ni dan Xiao Yan pun segera mengikuti arahan dari Zhen Ni. Di sisi lain pelelangan pun pada saat ini benar-benar hening, lalu juru lelang pun segera bertanya apakah tidak ada penambahan harga lagi. Dirinya pun segera mengetuk palu pertama kedua dan ketika hendak menutup palu yang ketiga, justru suara samar seketika terdengar di mana Xiao Yan pada saat ini segera menaikkan tawarannya menjadi 11.100.000. Tentu saja orang yang baru saja bersaing dengan Xiao Yan ini pun seketika menghela nafas lega, dan pada akhirnya keterampilan ini pun segera jatuh ke tangan kelompok Xiao Yan. Kemudian proses pelelangan pun terus berlanjut dengan sisa 2 keterampilan paling tinggi. Di sisi lain ekspresi dari juru lelang pada saat ini benar-benar agak aneh. Dirinya pun segera berkata sejujurnya dirinya tidak tahu bagaimana cara memperkenalkan item ini, sehingga semua orang benar-benar harus melihat barang ini terlebih dahulu. Setelah berbicara dengan lambaian tangannya kain merah pun segera melayang ke bawah memperlihatkan wajah sebenarnya dari barang tersebut. Semua orang pun segera memperhatikan benda ini dengan hati-hati dan mereka seketika terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa benda ini sebenarnya adalah tembok yang rusak. Jadi bagaimana mungkin pelelangan hari ini melelang sebuah dinding yang telah rusak? Di sisi lain Xiao Yan bertanya-tanya, apakah benda ini adalah benda kedua terakhir dari pelelangan? Sebelumnya Xiao Yan telah melesatkan kekuatan spiritualnya dan memeriksa benda ini tetapi Xiao Yan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Di sisi lain juru lelang pun melihat ekspresi kecewa dari para hadirin sebelum akhirnya menghela nafas dan membuka mulutnya. Dirinya segera menjelaskan seperti yang semua orang lihat bahwa ini adalah dinding besi. Dan ini adalah dinding besi yang telah diperoleh dari reruntuhan kuno. Mendengar hal ini mata semua orang yang tadinya dipenuhi dengan kekecewaan pun sekarang menjadi lebih cerah. Juru lelang pun melanjutkan bahwa dinding ini diperoleh di belakang singgasana di bagian terdalam dari reruntuhan kuno. Mata semua orang pada saat ini tiba-tiba menjadi panas setelah mendengar penjelasan ini. Kemudian juru lelang pun memberitahu bahwa dinding besi ini terlihat biasa saja tetapi sebenarnya ini benar-benar sangat kuat. Lalu mereka telah mempelajarinya dan menemukan bahwa tembok ini mengandung arti keterampilan bertarung dari Dou di tingkat tinggi kuno. Dan jika mereka bisa mendapatkan pengetahuan itu maka itu akan menjadi peluang besar bagi mereka. Setelah mengucapkan perkataan tersebut juru lelang pun segera melambaikan tangannya dan seorang Dou di bintang 5 segera muncul. Dirinya pun segera mengepalkan tinjunya yang dibungkus dengan doki yang sangat kuat dan segera menghantam keras ke dinding besi. Kemudian doki yang sangat tajam segera merobek udara dan semua orang pada saat ini benar-benar mengkhawatirkan tembok besi tersebut. Namun saat tinju ini hendak menyentuh dinding bintik-bintik karat di dinding terciprat kemana-mana di bawah tekanan angin, lalu tiba-tiba dinding besi ini bersinar dengan terang dan sesosok tubuh muncul dari dinding memegang senjata berat. Sosok ini pun segera menyerang secara acak dan angin kencang itu pun seketika menghilang tanpa jejak. Bersamaan dengan itu sosok tersebut pun segera menghilang dan dinding besi tetap sama seperti sebelumnya. Sekarang semua orang dapat melihat bahwa tembok besi ini benar-benar luar biasa. Akhirnya juru lelang pun segera membuka penawaran dan harganya seketika melonjak cepat. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan telah berdiri ketika Xiao Yan melihat sosok yang berada di dinding keluar. Mata Xiao Yan pada saat ini tidak bisa lepas dari dinding besi tersebut, karena Xiao Yan telah melihat bahwa senjata yang digunakan oleh sosok tersebut sama dengan senjata Xiao Yan. Sehingga dengan kata lain keterampilan yang tersembunyi di balik dinding ini adalah keterampilan bertarung yang sama seperti Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan pun pada saat ini tidak bisa menahan perasaan gembira di dalam hatinya. Dan akhirnya Xiao Yan pun segera menyaingi harga sebelumnya dengan memberikan penawaran 5.600.000.
Tentu saja Xiao Yan benar-benar berpikir bahwa keterampilan bertarung ini pasti sangat cocok bagi Xiao Yan, lalu penawaran pun terus melonjak hingga sampai ke angka 6,3 juta, dan harga yang tercantum pada saat ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan barang lelang sebelumnya, sehingga kekecewaan pun melintas di wajah juru lelang dan jelas dirinya tidak terlalu puas dengan harga terakhir ini. Di sisi lain meskipun keterampilan ini cocok untuk Xiao Yan namun Xiao Yan masih sedikit ragu di dalam hatinya, sementara itu juru lelang pun akhirnya segera menghela nafas dan mengetuk palu menyebutkan 6,3 juta pertama kali. Pada saat yang bersamaan suara Zhan Lao pun tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Yan. Zhan Lao berkata bahwa keterampilan bertarung itu bagus, jika Xiao Yan bisa memahami misterinya maka Xiao Yan akan mendapatkan banyak manfaat. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera berkata, meskipun begitu keterampilan ini masih tidak lengkap. Mendengar perkataan Xiao Yan ini Zhan Lao pun segera berkata bahwa dirinya juga belum pernah mendengar seorang dou di tingkat tinggi yang menyegel keterampilan bertarung tidak lengkap ke dalam sebuah dinding. Selain itu dirinya juga menempatkan dinding tersebut di belakang singgasana untuk menemani kematiannya. Dengan begitu Zhan Lao berpikir bahwa orang ini pastilah orang idiot, namun menyadari semua ini apakah Xiao Yan pernah mendengar tentang seorang dou di berperingkat tinggi yang idiot? Jika Xiao Yan memikirkan dengan teliti mengapa alasan dari orang ini melakukan hal tersebut, namun Xiao Yan pasti akan menyadarinya. Pada saat ini Zhan Lao benar-benar merasakan ada sesuatu yang misterius di dalam dinding batu tersebut. Mendengar perkataan dari Zhan Lao ini Xiao Yan pun berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Zhan Lao memang masuk akal. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan sesuatu dan tiba-tiba menjadi bersemangat. Akhirnya tepat ketika juru lelang hendak mengetuk palu untuk ketiga kalinya, Xiao Yan pun segera mengangkat kepala dan segera menawar 6,5 juta. Tidak lama setelah itu ada seorang yang segera menaikkan harga tawaran menjadi ke 6,8 juta. Tentu persaingan memperebutkan keterampilan ini pun terus berlanjut. Kemudian perebutan keterampilan ini pun berakhir di angka 7 juta dengan Xiao Yan yang menghela nafas. Lalu juru lelang pun segera mengetuk palu dan tidak ada yang menawar lagi. Dan pada akhirnya keterampilan ini pun segera jatuh ke tangan kelompok Xiao Yan. Setelah mendapatkan keterampilan bertarung ini Xiao Yan benar-benar merasa gembira, namun Xiao Yan dan kelompoknya segera menekan emosi di dalam hatinya dan segera memperhatikan ke arah juru lelang. Di sisi lain juru lelang pun segera memperkenalkan keterampilan bertarung selanjutnya, dan keterampilan bertarung ini adalah keterampilan bertarung tingkat tinggi tingkat D. Lalu keterampilan ini disebut dengan 1000 mayat dan 10.000 racun. Selain itu ada juga senjata yang menyertai keterampilan ini dan hal ini benar-benar sangat mengejutkan lelang. Juru lelang pun membuka harga awal untuk keterampilan bertarung ini senilai 8 juta. Tentu saja semua orang pada saat ini terkejut setelah melihat keterampilan bertarung yang baru saja disebutkan. Mereka benar-benar terpanah karena keterampilan bertarung ini dilengkapi dengan senjata. Semua orang pada saat ini melihat tengkorak di flanel merah di platform batu giok putih dan di nampan batu giok putih. Kemudian tengkorak itu memiliki 4 sudut dan tidak ada yang tahu rasa apakah itu. Di sisi lain Xiao Yan yang melihat tengkorak itu sebagai senjata untuk pertama kalinya pun segera bertanya, senjata macam apakah ini? Sementara itu Le Shaolong di samping Xiao Yan segera tersenyum dan berkata bahwa Nan Erming benar-benar beruntung kali ini, karena keterampilan bertarung ini benar-benar cocok untuk Nan Erming hanya karena namanya. Nan Erming mempraktikkan racun dan dirinya tertarik pada segala hal yang berhubungan dengan racun. Sementara itu pada saat ini Nan Erming menggelengkan kepalanya dengan keras dan berusaha menghilangkan jejak kegelisahan di hatinya. Nan Erming bergumam tidak terbayangkan bahwa keterampilan bertarung tingkat tinggi kelas D ini dapat membuat perasaan seperti itu di hati Nan Erming. Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk setelah mendengar perbincangan di antara kelompoknya. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, jika teknik 1000 mayat dan 10.000 racun ini dikombinasikan dengan seni dewa maka kekuatan macam apa yang akan ditingkatkan?
Xiao Yan percaya jika dua keterampilan ini digabungkan maka Nan Erming akan menjadi kekuatan tempur yang paling kuat dalam tim pemburu rendang. Sementara itu di sisi lain juru lelang segera menjelaskan bahwa teknik bertarung ini diciptakan oleh klan mayat hantu di zaman kuno. Menurut catatan salah satu Doudi terkuat di klan mayat hantu memberitahu sukunya sebelum dirinya meninggal, dirinya memerintahkan untuk melebur tengkoraknya menjadi senjata dan memasukkan teknik bertarung ini ke dalamnya. Semua orang pada saat ini benar-benar tercengang mendengar penjelasan dari juru lelang. Di sisi lain juru lelang pun segera menjelaskan selain itu ada puluhan ribu racun dan racun yang dibutuhkan untuk melatih keterampilan bertarung ini yang seperti namanya adalah racun mayat. Lalu untuk melatih keterampilan bertarung ini seseorang harus menemukan tempat dengan aura mayat yang sangat kuat, dan tempat-tempat seperti medan perang kuno adalah tempat terbaik untuk mempelajari keterampilan ini. Selain itu jika telah berhasil maka akan ada perubahan di dalam tubuhnya, karena tubuh orang tersebut akan kering dengan mata yang berubah menjadi hijau tetapi juga tertutup kulit tembaga dan tulang yang kebal, bahkan tubuhnya benar-benar kebal senjata dan seluruh tubuh benar-benar dipenuhi dengan racun. Jika darah seseorang menempel sedikit maka itu akan berubah menjadi genangan nanah. Tentu saja penjelasan dari juru lelang seketika membuat semua orang merinding. Wajah Nan Erming juga pada saat ini menjadi semakin pucat, dan tampaknya Nan Erming pada saat ini sama sekali tidak tertarik dengan keterampilan bertarung ini. Di sisi lain salah seorang peserta lelang yang tampaknya tertarik segera mengajukan pertanyaan kepada juru lelang. Dirinya bertanya berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk melatih keterampilan bertarung ini. Juru lelang pun segera berkata bahwa waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama dan mereka membutuhkan sekitar 500 tahun atau lebih. Hal itu dikarenakan seseorang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengakumulasi racun mayat. Mendengar perkataan ini Xiao Yan benar-benar terkejut, karena waktu 500 tahun ini benar-benar sangat lama bagi Xiao Yan. Di sisi lain Zenny dan King Haoran pada saat ini juga tidak tahu apakah mereka harus mengambil keterampilan ini atau tidak. Mereka pun segera bertanya kepada Xiao Yan bagaimanakah solusi dari permasalahan ini. Xiao Yan yang pada saat ini juga bingung segera bertanya balik kepada mereka, apakah mereka menginginkannya. Semua orang pun segera menjawab dengan singkat bahwa mereka tidak memerlukannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun hanya bisa menghela nafas dan saat Xiao Yan memutuskan hendak menyerah tiba-tiba suara Zan Lao pun terdengar di telinga Xiao Yan. Zan Lao berkata bahwa dirinya tahu Xiao Yan dalam situasi sulit pada saat ini, namun yang terbaik adalah Xiao Yan melakukan penawaran ini. Xiao Yan pun terkejut mendengar perkataan dari Zan Lao ini. Karena jika seseorang dari kelompok Xiao Yan mempelajari teknik ini maka mereka akan berubah menjadi zombie dan memiliki bau yang aneh. Namun Xiao Yan berpikir jika Zan Lao berkata seperti ini tampaknya Zan Lao memiliki solusi. Ekspresi Xiao Yan pun berubah menjadi sedikit gembira dan bertanya, mungkinkah Zan Lao pada saat ini memiliki solusi? Zan Lao pun segera menjelaskan bahwa yang disebut dengan perubahan tubuh mengering dan mata hijau hanyalah hasil dari tenggelam ke dalam tanah sebagai mayat terlalu lama. Dengan kata lain akar dari segala sesuatunya ini adalah terletak pada invasi energi mayat, dan jika tidak ada penyerapan energi mayat bagaimana mungkin keterampilan bertarung ini bisa mengerahkan kekuatannya? Jika Xiao Yan bisa mengganti ki mayat ini dengan ki yang sangat hidup bukankah berarti permasalahan ini akan terpecahkan? Xiao Yan pun seketika menyadari sesuatu setelah mendengar perkataan dari Zan Lao ini, karena merubah ki mayat ini dengan ki kehidupan yang dingin tampaknya tidak memiliki permasalahan. Setelah itu Xiao Yan pun lanjut bertanya apakah setelah perubahan mereka masih membutuhkan tengkorak yang menakutkan itu sebagai senjata. Jika tidak adanya tengkorak ini sebagai senjata apakah kekuatan keterampilan bertarungnya akan berkurang? Zan Lao pun segera menjelaskan agar Xiao Yan jangan terlalu khawatir, karena setelah keterampilan bertarung ini ditingkatkan itu bisa diganti dengan senjata dengan level yang sesuai. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun lanjut bertanya,
apakah akan ada efek samping setelah beralih dari Qi mayat ke Qi ekstrim? Xiao Yan pada saat ini merasa khawatir apakah akan terjadi perubahan ketika mengganti Qi mayat ini dengan Qi yin atau Qi yang dingin. Menanggapi pertanyaan Xiao Yan ini, Zhan Lao pun segera menjelaskan bahwa hal itu tidak akan berpengaruh selama Xiao Yan menemukan tempat yang sangat dingin untuk menyerap Qi yang dingin ini, lalu kecepatan kultivasinya akan meningkat pesat, bahkan peningkatan ini bisa puluhan kali lebih cepat jika dibandingkan dengan menggunakan Qi mayat. Bagaimanapun Qi mayat tidak cukup terkonsentrasi dan sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Setelah itu maka akan membutuhkan banyak waktu untuk memurnikan ketidakmurnian energi sehingga akan memakan waktu ratusan tahun. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Zhan Lao pun menoreh ke arah Ziying dan bertanya, bukankah gadis kecil di belakang Xiao Yan itu memegang pisau ganda? Selain itu gadis ini memiliki tubuh yang sangat dingin dan langka dalam 10.000 tahun. Xiao Yan pun merasa gembira setelah mendengar hal ini, namun Xiao Yan segera bertanya, kemanakah Xiao Yan harus pergi untuk menemukan tempat dingin yang ekstrim? Mendengar Xiao Yan yang terus bertanya, Zhan Lao pun segera bertanya, bagaimana Zhan Lao tahu mengenai tempat itu? Lalu sebaiknya Xiao Yan sekarang tidak perlu banyak bertanya dan segera mengajukan penawaran. Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk dan berkata, meskipun Xiao Yan tidak dapat menemukan tempat yin ekstrim untuk saat ini, namun Ziying memiliki tubuh yin atau dingin ekstrim dan keterampilan bertarung ini harus dimenangkan. Ketika Xiao Yan berbicara dengan Zhan Lao, tentu saja semua orang di sekeliling Xiao Yan pun menatap Xiao Yan dengan terkejut. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan dan merasa sedikit khawatir. Tidak lama Xiao Yan pun segera pulih dan semua orang segera bertanya apa yang terjadi dengan Tuan Muda Xiao Yan, apakah pada saat ini ada sebuah permasalahan? Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa dirinya akan menjelaskan kepada mereka nanti. Pada saat ini tidak masalah berapa biaya dari keterampilan bertarung itu dan mereka harus bisa mendapatkannya. Mendengar keputusan dari Xiao Yan ini semua orang pun seketika tercengang. Mereka berpikir apakah Xiao Yan pada saat ini mengalami konslet di dalam otaknya. Lalu di tengah-tengah keterkejutan ini di sisi lain Zhen Ni pun segera membuka mulutnya untuk berbicara. Zhen Ni berkata karena Tuan Muda Xiao Yan telah membuat keputusan seperti ini, maka sudah pasti Tuan Muda Xiao Yan memiliki sebuah alasan. Oleh karena itu kali ini mereka akan bergiliran untuk melakukan penawaran satu persatu. Menanggapi hal itu King Haoran pun menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. King Haoran lanjut berkata bahwa saudara Xiao Yan ini benar-benar memiliki banyak rahasia dan itu membuatnya bingung. Pada saat ini Xiao Yan hanya bisa tersenyum dan tampak sedikit malu dan berterima kasih atas pengertian semua orang. Di sisi lain Zhen Ni segera melakukan penawaran dengan harga 10 juta. Tidak lama setelah itu King Haoran segera menaikkan penawarannya menjadi 11 juta, lalu Xiao Yan juga tidak mau ketinggalan dan segera menawar dengan harga 12 juta. Tawaran ini pun seketika mengecewakan sekelompok penawar lainnya yang memiliki minat pada keterampilan bertarung ini. Namun meskipun begitu banyak kekuatan yang seketika berpartisipasi memperebutkan keterampilan ini, sehingga proses penawaran pun terus berlanjut dengan intens di tengah aula lelang. Pada akhirnya Xiao Yan pun membeli keterampilan bertarung ini dengan harga 16,5 juta, dan akhirnya pelelangan ini pun berakhir dengan banyak orang yang kembali pulang dengan penuh kekecewaan. Setelah itu para penjaga pun segera mendistribusikan barang lelang kepada masing-masing pemenang. Setelah pembagian ini selesai King Haoran dan Zhen Ni pun telah tiba di kamar Xiao Yan. Semua orang pun segera duduk dan meminum teh sebelum akhirnya menghitung harta yang telah mereka dapatkan. Saat ini tumpukan keterampilan bertarung ini ditumpuk bersama dan ada lebih dari 100 keterampilan bertarung tingkat tinggi di peringkat D. Pada saat ini semua orang benar-benar terkejut melihat semua keterampilan bertarung di hadapan mereka. Kemudian King Haoran pun dengan tulus segera memberikan selamat kepada Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa semua ini berkat semua orang dan kerja keras dari Zhen Ni. Setelah itu Xiao Yan pun segera menoleh kepada semua orang dan berkata, pada saat ini mereka harus mulai membagi barang-barang ini.
semua orang pun seketika membagikan keterampilan bertarung yang ada, namun mereka seketika terkejut. Pada saat ini mereka tidak menemukan keterampilan 1000 mayat dan 10.000 racun. Tepat ketika mereka semua bingung, Xiao Yan pun segera berbicara dengan ringan. Xiao Yan bertanya apakah mereka mencari keterampilan bertarung tingkat tinggi tingkat D itu. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya segera mengeluarkan keterampilan tersebut dari cincin penyimpanannya. Seketika jantung Nan Erming pun tiba-tiba menegang berdebar dan dirinya menatap ke arah Xiao Yan dengan wajah yang menjadi sangat jelek dan tubuhnya bergetar. Sementara itu Xiao Yan segera menjelaskan bukannya Xiao Yan tidak ingin memberikan benda ini kepada mereka, namun untuk saat ini Xiao Yan masih ingin menggunakan keterampilan bertarung ini. Semua orang pun seketika tersadar setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan. Namun beberapa orang tidak menyadari apa kegunaan keterampilan ini bagi Xiao Yan, dan sangat tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melatih keterampilan bertarung ini, karena jika Xiao Yan mempraktikkan teknik bertarung ini maka penampilan Xiao Yan juga akan berubah. Mereka benar-benar bertanya-tanya apa gunanya Xiao Yan memegang keterampilan ini. Di bawah kebingungan semua orang ini, Xiao Yan pun tidak menjelaskannya lebih lanjut dan hanya bisa tersenyum secara misterius. Lalu singkat cerita, setelah selesai pelelangan ini kelompok Xiao Yan pun pada saat ini telah kembali ke Xiao Mansion dengan sangat gembira. Setelah sampai, Xiao Yan teringat kepada Lang Tian yang ternyata pada saat ini masih belum selesai berlatih. Setelah itu Xiao Yan pun menoleh ke arah semuanya dan melihat bahwa semua orang pada saat ini benar-benar sangat bersemangat. Lalu akhirnya Xiao Yan segera memerintahkan kepada semuanya agar mereka semua berkultivasi terlebih dahulu. Semua orang pun mengangguk karena memang butuh banyak waktu bagi Dou di bintang 5 untuk sepenuhnya menguasai keterampilan bertarung tingkat D. Semua orang pun segera berpisah dan Xiao Yan juga kembali ke ruang pelatihan dengan merasakan kegembiraan yang tidak terkendali di dalam hatinya. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk melihat dinding besi yang dirinya dapatkan dari pelelangan. Tentu Xiao Yan menyadari bahwa dinding ini sangat berat sehingga Xiao Yan harus meletakkan beberapa lapis penghalang energi, karena jika tidak maka Xiao Yan khawatir ruang di sini akan benar-benar runtuh ketika mengeluarkan dinding tersebut. Dan akhirnya setelah semua persiapan selesai, Xiao Yan pun melambaikan tangannya dan cincin bercahaya seketika menyala dan sebuah dinding besi jatuh ke tanah. Lalu setelah itu Xiao Yan pun memutuskan untuk terlebih dahulu nyebat sampurna kretek dan kopi tubruk buatan Bude Yanti sebelum melakukan penyelidikan.